Selamat sore untuk anak-anak youth. Puji nama Tuhan, kita berkumpul kembali pada hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan kita bisa berkumpul. Walaupun belum banyak yang datang, tapi saya percaya mereka pasti akan datang. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita pada saat sore hari ini. Luar biasa pemeliharaan Tuhan bagi kita semua selama 1 minggu ini, baik dalam pekerjaan kita, apapun itu aktivitas kita, Tuhan menyertai kita selalu. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini, kita akan angkat pujian oleh karena kemurahan Tuhan.
kasih Bapa yang dalam surga. Kalau sampai saat ini kami bisa berkumpul kembali di dalam ibadah Yud Tuhan pada saat sore hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk teman-teman kami pada hari ini Tuhan yang mungkin belum sampai ke rumah-Mu Tuhan. Kalau mereka masih di dalam perjalanan menuju rumah-Mu, kami percaya Tuhan Kau menyertai mereka sampai selamat ke tempat rumah-Mu ini Bapa. Dan kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sakit. Tuhan, jamah mereka Tuhan, berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin pada saat ini sibuk di dalam pekerjaannya, atau mungkin malas Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang menjamah mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang menilik hati mereka Tuhan, supaya mereka berkumpul bersama-sama dengan kami di dalam setiap ibadah Yud kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil. Engkau akan mengubah yang mungkin bagi kami tidak bisa, tapi di saat Engkau bekerja di dalam kehidupan anak-anak-Mu, itu terjadi. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu, teruna-turunamu Tuhan berkumpul di ibadah Yud yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk ibadah Yud kami ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai dengan terakhir. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang melayani pada saat sore hari ini, baik di Aser, tim musik, singer, sound system, dan LCD maupun WL. Bila di dalam pelayanan kami Tuhan, kami melakukannya dengan hati yang sukacita, hati yang menyembah, hati yang memuji. Bukan karena kehebatan kami, tapi kami tahu apa yang kami lakukan di dalam pelayanan kami ini Tuhan, kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan di dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa untuk hamba Tuhan yang akan membawa firman Tuhan pada saat sore hari ini. Bila firman yang mungkin akan disampaikan pada malam hari ini Tuhan tersampaikan untuk kami anak-anak muda. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada saat sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Udah pada makan kan? Kita mungkin nggak seberapa ya, tapi saya percaya kok semangatnya ada. Kalian kan bukan 50 tahun ke atas, masih di bawah 20 tahun kayaknya. Puji nama Tuhan. Saya pengen undang berdiri dong buat saya undang. Yuk kita berdiri, kita semangat. Kita memuji Tuhan pada saat sore menjelang malam ini. Kalau perlu kita pakai joget ya. Bisa enggak? Oke, kita menari buat Tuhan seperti Daud. Oke, kita akan angkat pujian, Ku Kan Menari. Haleluya. Yes. Bila roh ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Lemes ya. Hizkia tadi kamu kayaknya jogetnya oke loh tadi pas sebelum kita ibadah mulai loh. Aku pengen lihat dong jogetnya kamu. Keren banget tadi bilang, ayo Kak Sonang pakai yang dangdut punya ya Kak. Oke, harus dibuktikan ya. Ayo Hizkia, you the man. Oke, kita pakai gerakannya sayang ya. Yuk Tuhan senang loh kalau kita seperti Daud loh menari-menari. Oke, yuk. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti
janjimu palsu sayang. Kau tidak tunjukkan joget dangdutmu pada malam hari ini. Oke, kita akan nyanyi ya, pakai gerakan juga ya. Harus semangat dong anak-anak Tuhan, masih 20 tahun ke bawah kan? Ya kan, bukan 50 tahun ke atas. Oke, kita akan nyanyi yuk, kita akan pujian. Oh betapa indahnya. Yes. Oh betapa indahnya, dan betapa eloknya. Yeah. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, haleluya. Oh betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bahu rapat di kepala Harun, yang kejagutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indah. Ayo sekali lagi dari awal. Oh betapa indah, haleluya. Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Kepala Harun yang kejagutan jubahnya turun, yes, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion, haleluya. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, bahu rapat di kepala Harun, yang kejagutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion, haleluya. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, bahu rapat kepala Harun, yes, yang kejagutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, haleluya. Beri kemuliaan dong buat Yesus. Haleluya. Oke, silakan duduk. Buat teman-teman, saya cerita sedikit ya. Tadi kesaksian lah. Sebelum saya ke sini, tadi saya dari Bekasi. Rencana saya dari sana jam 4 sore. Saya sudah minta tolong ponakan saya pesenin ojek jam 4 dong gitu kan. Jadi perkiraan saya sampai sini paling jam 5 kurang. Karena saya udah janji sama teman-teman latihan jam 5. Nah,
Nggak taunya saya tunggu terus. Kok udah jam 5 belum datang ya? Aku bilang ini gimana? Dia bilang udah kok, udah dari tadi udah datang. Masa sih? Aku bilang gitu. Sampai aku nunggu di depan pintu. Aduh Tuhan, ini jangan sampai berangkat nih. Aduh, nggak mungkin kayak gini. Udah janji latihan, dan nggak taunya aku dikerjain sama ponakanku. Yang dipesan bukan ojek, tapi temennya. Aku langsung, ayo cabut, aku pikir gitu kan. Aku tuh udah khawatir aja. Aduh ntar gimana nih yang nungguin latihan, udah takut aja. Udah sepanjang jalan tuh aku, udah nggak pakai jam di sini, jadi aku nggak tahu jam berapa. Pas sampai di daerah Kemayoran, saya tuh ngelihat warung yang ada jamnya. Mana nih warung yang ada jamnya nih? Aku lihat gitu kan. Puji Tuhan ketemu warung nasi Padang. Jam 6:30 lewat 5. Aduh puji Tuhan, paling-paling sampai ke Pademangan kurang seperempat, kalau nggak kurang 10 gitu kan. Puji Tuhan sampai dengan selamat dan jadi saya telat, yang nunggu udah 2 orang, singer sama yang main gitar, si Irwan. Makasih ya sayang udah nungguin. Puji nama Tuhan, saya penyertaan Tuhan di dalam perjalanan saya sampai dengan sini, sampai dengan selamat. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian. Yang lemah dikuatkan. Haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua Dia buat bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua Dia buat bagiku. Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Dia bangkit bagiku. Haleluya. Yang lemah dikuatkan, terima kasih Yesus. Yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua Dia buat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Saya undang berdiri. Untuk teman-teman kita menyembah Tuhan, saya undang berdiri. Yang lemah dikuatkan, haleluya. Yang miskin diperkaya,
yang mampu yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di balik keputusasaan kami Tuhan, Engkau yang mensanggupkan kami. Kalau kami mampu, karena Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. 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 Terima kasih Tuhan. Dengan kasih Kristus, Saudara Jendri untuk memimpin doa kita untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, terima kasih Tuhan. Yes. Amin, terima kasih Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Amin, 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 amin. Yes Lord, yes Lord. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Yusuf.
Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore, selamat kita berada di dalam rumah Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus youth di tempat ini yang memberikan kesempatan, memberikan kepada saya untuk membawakan renungan di tempat ini. Pada kesempatan ini, sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu, pengurus youth WA ke saya, topiknya tentang, dia bilang, ada topik enggak? Akhirnya dia bilang, udah ada topiknya itu tentang iman. Waduh, kalau soal iman ini bagaimana ya? Karena iman ini menyangkut bagaimana kita mau pondasi kita kepada Tuhan dan bagaimana caranya iman itu bisa bertumbuh dengan luar biasa. Dan biasanya orang sering berkaitan mengatakan iman itu selalu hubungannya dengan mujizat. Dalam hal ini tanpa diduga tadi saya juga mengambil renungan pada saat hari ini tentang orang buta. Kalau tadi ada lagunya bilang yang buta bisa melihat, kita akan melihat tentang peristiwa orang buta. Bagaimana seorang yang buta ini bisa mengalami mujizat, bisa mengalami suatu hal yang berubah dalam dirinya setelah dia mengenal dan bertemu dengan Yesus. Nah, kita buka dalam Yohanes 9. Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 7. Oke, sudah dapat? Kita tidak usah membaca secara keseluruhannya di perikopnya ini sampai ayat 40 sampai dengan ayat 41, tapi biar kita hanya ambil tentang 7 ayat ini dulu. Sudah dapat? Atau bisa lihat di monitor di depan. Oke. Kita sama-sama hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ayat 2. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Nomor 3, jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ayat 5, selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Ayat 6, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Oke, puji Tuhan. Ya, pada kesempatan ini kita akan melihat tentang orang buta, tapi diceritakan orang buta ini sejak lahir. Nah, ada sebuah cerita, kalau kita melihat dari cerita-cerita ini, kalau kita melihat dari Yesus sedang lewat, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahir. Jadi, waktu Yesus jalan, lihat ada orang buta sejak lahir. Nah, di sini tidak dikatakan apakah orang butanya itu tipenya seperti apa. Karena entar ada beberapa orang buta yang tipenya ada yang punya bola mata, ada yang tidak punya bola mata. Jadi bisa terjadi dia tidak punya bola mata sejak terlahir, atau dia punya bola mata tapi tidak berfungsi. Tapi kita tidak melihat dalam konteks hal ini, kalau gitu yang mana? Tidak. Tapi kita melihat ini orang buta sejak lahir. Karena bisa aja buta itu sejak misalnya usia muda. Dia sakit ataupun dia ngalamin trauma ataupun hal-hal lainnya. Kita akan berfokus di ayat kedua. Nah, di ayat kedua tiba-tiba murid-muridnya nanya nih. Ini orang buta nih sejak lahir. Berarti nih ini orangnya ada dosanya. Ini orang ada dosanya nih. Pertanyaannya dosa siapa nih? Dia
atau orang tuanya. Terkadang kalau kita sering melihat ada satu kondisi, kita seringkali melihat orang lain yang sedang dalam masalah, selalu kita bertanya di dalam diri kita, ini orang ada masalah karena dia sendiri atau karena ada faktor lain. Seringkali orang melihat kondisi orang buta ini menunjukkan bahwa ini orang berdosa. Ini adalah orang yang salah. Ini adalah orang yang mungkin ada masalah dengan Tuhan. Sehingga Tuhan tidak berkenan dan menghukum. Walaupun memang ada beberapa hal karena dia sakit karena akibat dosa. Tapi ada satu faktor yang lain. Disinilah Tuhan menjelaskan kita tidak bisa menentukan diri kita pada saat ini. Contohnya, pada saat kita lahir di tempat ini, tidak ada yang bisa menentukan saya mau jadi orang mana. Oh, begitu lahir lihat, oh ya saya lahirnya di Jakarta, keluar masuk lagi, enggak, saya mau pindah, saya mau lahirnya di Manado, lebih enak, adem. Atau misalnya saya lahirnya enggak mau di Indonesia, saya mau lahirnya di Korea. Ntar biar saya bisa ada muka-muka kayak K-pop gitulah. Atau misalnya begitu kita lahir, orang tua kita lihat, loh kok orang tua kita gini ya, kita masuk lagi. Disinilah ada namanya suatu kondisi kita tidak bisa memilih. Pemuda remaja di tempat ini tidak bisa memilih kondisi yang telah ditetapkan. Artinya secara konstitusi dari Allah, kamu seperti ini. Kamu adalah laki, maka di dalam dirimu Tuhan taruhkan kamu seperti laki. Kamu adalah perempuan, maka Tuhan menetapkan kamu adalah seorang perempuan. Tidak ada Tuhan itu, karena saya laki, tapi enggak, saya sebenarnya wanita. Jadi gimana nih? Tuhan tidak pernah membuat seseorang hilang identitasnya. Baik identitasnya itu jati diri, maupun sampai dicap kita itu lahir dalam kondisi yang tidak wajar. Contohnya, ada beberapa kemarin sempat waktu itu istri saya browsing, sebuah di panti asuhan itu, ada seorang anaknya itu, saya lupa berapa bulan, istri saya karena cerita, anaknya itu ditinggalkan oleh orang tuanya itu di sebuah gunung. Di pendakian gunung anak itu ditinggalkan, kemudian dibawalah dia ke panti asuhan dan dia dirawat. Pertanyaannya, apakah anak itu salah sehingga dia ditinggalkan orang tuanya? Atau yang kedua, apakah karena anak itu punya masalah sehingga orang tuanya meninggalkan? Ada lagi sebuah kasus lagi, seorang anak yang harus kehilangan dengan orang tuanya. Karena orang tuanya meninggal, bisa saja pada saat dia bersalin, apakah karena itu kesalahan dari orang tuanya? Apakah itu akan menjadi, Tuhan, ini anak lahir, orang tuanya enggak ada, berarti anak ini punya ada dosa atau ada hal. Tidak ada di mata Tuhan, ciptaan yang Tuhan ciptakan adalah salah atau negatif. Kau pemuda, pemudi, remaja, dimanapun Anda berada saat ini, Tuhan tidak pernah salah menempatkan kalian. Tidak pernah salah menaruh kalian dalam suatu kondisi apapun. Tuhan juga tidak punya rencana yang buruk untukmu, engkau ditaruh di suatu daerah, dari orang tua, atau dari kondisi apapun. Kenapa seperti itu? Masa sih Tuhan? Kalau seperti itu kenapa aku harus lahir dalam keadaan seperti ini? Kenapa aku lahir dengan keterbatasan? Kenapa aku lahir dengan kondisi seperti orang buta ini? Dari sejak dia lahir, dia tidak bisa melihat. Berarti dia, Tuhan aku begitu lahir aku tidak bisa lihat ciptaanmu. Kenapa Tuhan? Yang lain bisa, aku tidak bisa. Kenapa yang lain ada, aku tidak ada? Justru disinilah ada satu hal yang luar biasa Yesus menyatakan dalam ayat 3. Oke, mungkin bisa ditampilkan ayat 3-nya. Murid-muridnya
Kemudian jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Jadi bukan kesalahan kalian, bukan kesalahan orang tuamu. Kondisimu saat ini seperti ini. Kalau engkau mengalami keterbatasan ataupun lain. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Artinya engkau pemuda remaja di tempat ini, engkau mempunyai tugas spesifik dari Tuhan. Tugasnya saya mungkin berbeda dengan tugasnya para pemuda di tempat ini. Si A berbeda dengan saya, si B berbeda dengan itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah akan menyatakan pekerjaan-pekerjaannya dalam diri kita. Saya tidak mungkin menjadi engkau nggak mungkin menjadi seperti saya. Tapi Tuhan, saya mengalami keterbatasan. Justru melalui keterbatasan itu, Tuhan akan memakai hal yang luar biasa. Akan memakai tanda-tanda yang ada dalam keterbatasanmu untuk membuka pikiran bahwa Allah sanggup melakukan pekerjaan yang tidak bisa dibatasi oleh pikiran manusia. Pemuda remaja di tempat ini, ingat, hari ini engkau punya tugas pekerjaan dari Tuhan. Engkau mempunyai tugas yang masing-masing berbeda. Engkau mungkin yang hari ini engkau sebagai sesama aja hamba Tuhan, punya karunia berbeda. Ada yang bertugas, saya dipakai oleh Tuhan untuk sebagai seorang pemusik. Dia kalau bermain musik, hadirat Tuhan turun. Luar biasa. Ada lagi seorang pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan, tugasnya cuma satu, simpel. Cuma datang, besok orang, nguatkan, udah. Perkataan dia mengucapkan berkat sehingga orang yang mendengarkan dikuatkan. Ada lagi seorang hamba Tuhan yang kerjaannya adalah memberitakan firman Tuhan. Dia cuma dipakai Tuhan untuk apa? Pembukaan pos-pos pelayanan, penginjilan-penginjilan. Ada lagi kalian yang di sini dipanggil Tuhan, mungkin bukan jadi pelayan Tuhan untuk yang seperti di gereja, tapi engkau ada yang dipakai Tuhan mungkin sebagai petugas hukum. Karena melalui tangan kalian, hukum itu akan ditegakkan. Artinya, Tuhan saya kok berbeda itu? Justrulah itulah uniknya kalian. Nah, disinilah kita akan melihat, kalau gitu ini orang buta ini apa tugasnya Tuhan? Ngelihat juga kagak. Dan kerjanya dia apa orang buta ini? Ada yang tahu apa pekerjaannya orang buta ini? Sebagai? Yes, betul. Hanya cuma kerja ngemis. Oh Tuhan, mau jadi apa nih alat nih Tuhan? Pekerjaan apa yang Tuhan nyatakan dalam dia? Dia seorang pengemis. Beda kalau dia misalnya, mohon maaf misalnya dia buta, tapi dia punya talenta yang lain. Dia hanya pengemis yang menunggu ada orang sedekah. Artinya kerjanya hanya cuma menerima, bukan memberi. Pekerjaan apa yang Allah mau nyatakan? Disinilah Allah cuma mau mengatakan kepada kalian, apapun kondisi kalian, apapun keterbatasan kalian, Tuhan punya tugas khusus untuk kalian. Tugasnya ini enggak sama. Dan tugas ini belum tentu sempurna bila dikerjakan oleh orang lain. Nah, seperti apa sih tugasnya dia itu seperti ini? Jadi, di sini Tuhan mengatakan, selama engkau masih ada, selama nafasmu masih ada di mulutmu, di hidungmu engkau masih bisa menarik nafas, artinya pekerjaan Tuhan harus engkau kerjakan dan selesaikan. Hari ini kita akan lihat tentang bagaimana seorang iman orang buta ini mengubah kehidupannya. Orang buta ini bisa duduk, bisa berdiri, meminta-minta. Tiba-tiba bertemu dengan Yesus. Nah, di sini kalau kita melihat orang buta ini belum sempat berkata, guru tolong sembuhkan aku, guru tolong ini. Kalau lihat di cerita yang lain, Bartimeus, Yesus anak Daud tolong sembuhkan. Artinya kemungkinan besar orang buta ini di sisi lain belum mengenal secara Yesus dengar dari kata orang.
Mungkin aja orang buta ini adalah gambaran saya yang belum mengenal Yesus secara personal. Yang belum mengenal kemampuan Yesus secara siapa sih Yesus. Saya hanya tahu di Alkitab Yesus ini secara jasmani punya orang tuanya. Ada Maria ibunya, ada Yusuf bapaknya. Tetapi saya tidak tahu Yesus seperti apa yang gambaran di dalam Alkitab ini. Di dalam ini tiba-tiba apa yang dilakukan? Waktu orang buta ini belum mengenal Yesus secara pribadi, Yesus sudah mengenal orang buta itu. Bahkan Yesus sudah tahu kebutuhannya. Apa sih yang dibutuhkan orang buta ini? Apakah dia cuma butuh duit? Apakah dia butuh saat ini dia bisa jalan-jalan? Yesus tahu kebutuhan. Dan saat hari ini Yesus tahu kebutuhan kita. Kebutuhan engkau masing-masing. Yesus tidak usah engkau ajarin, aku ini butuh untuk melihat Tuhan. Aku ini butuh gini-gini. Tapi Yesus tahu kebutuhannya. Apa yang dilakukan Yesus? Dia sudah tahu kebutuhan orang buta itu. Bukan emas, bukan perak. Orang buta ini pengen melihat. Tanpa ada percakapan di awal, Yesus langsung bertindak. Seringkali kita sering berkata, Tuhan Engkau di mana Tuhan? Aku merasa Engkau tidak ada. Aku merasa Engkau tidak mengerti. Padahal saat ini Yesus sedang bekerja untuk kita. Yesus sedang persiapan untuk kita masuk melangkah lebih tinggi. Apa yang dilakukan Yesus saat itu? Yesus meludah ke tanah. Kemudian kalau kita lihat ceritanya di sini adalah di ayat 6. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Jadi ya, Yesus tahu kebutuhan orang ini buta. Loh, kok dia malah meludah? Artinya apa? Dia berusaha menciptakan sesuatu dari tanah. Kelihatannya di sini adalah benda yang tidak terpakai, yang tidak mungkin. Tetapi Yesus bisa memakai yang tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan kita. Cuma pakai ludah dikorek-korek. Bayangin aja, waktu saya kecil itu kerjaan saya main di rumah dulu. Ada tanah dikasih air, dipadet-padetin kayak bikin lilin. Udah gitu dicetak-cetak bikin bola-bola bulat. Kayak bola salju, boneka salju tuh. Bulat tuh tempel, ntar kasih kupingnya, kasih hidungnya, kasih matanya. Yesus juga membuat ludahnya gitu. Setelah itu apa yang dilakukan? Mengoles kepada mata orang buta. Artinya kalau dilihat ini seringkali ada cara Tuhan yang tidak masuk akal. Engkau pemuda remaja dimanapun kau berada, seringkali Tuhan memakai cara yang tidak masuk akal. Yaitu di sini pakai ludah, pakai tanah, dikolek-kolek, ditempelin di mata. Bayangkan tadi, kalau seandainya kalian memakai cara ini, ada orang buta nih. Ya, misalnya Anda sakit mata, matanya merah, datang ke saya. Tanya, Sup, obatnya apa? Oh iya, obatnya nih, saya kasih ya. Air ludah, udah gitu saya tempelin di mata. Gimana rasanya kalian? Ada yang mau? Biasanya nggak ada yang mau. Pertanyaannya ini orang buta ini, sudahkah kenal Yesus secara pribadi? Pertanyaannya saat ini pemuda remaja, kalau engkau mau imanmu tumbuh, engkau pertama kali engkau harus mengenal Yesus secara pribadi. Ini orang buta nih belajar satu hal. Dia mempercayai hidupnya pada orang yang dia belum kenal, tapi dia yakin ini orang punya kuasa. Pertanyaannya, apakah saya pribadi berani mempercayakan diri kepada Yesus 100%? Yesus seringkali ada suatu hal yang di luar pikiran kita lah. Banyak hal yang gak masuk akal. Tapi ini kita lihat. Udah gitu mending kalau misalnya kalau ada di sini, kalau kita lihat doa penumpangan tangan kan cuma didoakan.
Kalau nggak dikasih minyak urapan. Ini bayangin, Anda ada tanah diludahin tuh. Disinilah Tuhan membentuk adanya suatu karya yang baru. Terkadang saudara-saudari di tempat ini, mujizat tidak diperlukan untuk menyembuhkan orang. Menyembuhkan orang itu mungkin mudah bagi Tuhan. Sama seperti cerita orang Israel. Mengeluarkan orang Israel dari Mesir itu hal yang paling gampang. Yang susah adalah memindahkan sifat Mesir keluar dari orang Israel. Mindahinya semalam udah keluar tuh orang, langsung keluar dari Mesir. Tetapi butuh 40 tahun untuk mengeluarkan karakter Mesir dari orang Israel. Itu pun setelah masuk itu pun mereka banyak perubahan. Saat Tuhan membentuk kita menjadi ciptaan yang baru, Tuhan berusaha untuk mengoleskan lagi, mengoles sesuai dengan bentuknya. Nah, setelah itu, setelah dikasih ini, apa yang dilakukan? Langsung melihat? Di cerita ini, orang buta ini langsung melihat? Tidak. Bayangin aja, nggak langsung melihat. Malah suruh ngapain? Suruh basuh ke kolam Siloam. Nah, bayangin ya, seandainya pada saat ini kasusnya si orang buta ini belum kenal Yesus secara pribadi. Udah dikasih apa? Tanah ya. Ke mata itu kan, kalau di mata kan jadinya, kalau saya bilangnya kelilipan ya. Kan jadi rasanya nggak enak. Udah gitu pakai acara. Mending abis diginin dilap langsung langsung hilang. Bisa ngelihat. Ternyata tidak. Yang dilakukannya adalah Yesus bilang, pergi basuh ke kolam Siloam. Saya tidak di sini tidak dijelaskan dengan pasti posisinya di mana nih orang buta ini, kolam Siloam di mana? Apakah dia posisinya dekat cuma sebelah menyebelah? Ataukah butuh jalan waktu? Tapi yang jelas di sini adalah butuh proses. Di sini butuh proses. Tidak langsung dikasih ludah dengan tanah, ditaruh di mata, langsung langsung lihat. Tetapi di sini butuh proses. Prosesnya apa? Bukan Yesus yang akan bertindak sembuh. Tetapi disinilah orang butanya harus berjalan. Jalan ke Siloam. Pertanyaannya, orang buta suruh jalan ke Siloam. Terkadang Tuhan sering kali pada saat kita ada masalah, Tuhan kasih way out. Nih, seperti ini, lu begini. Hah? Yang benar aja Tuhan. Saya harus begini. Mana mungkin orang butanya ini, kalau seandainya misalnya itu posisinya saya, waduh Tuhan, udah mata dikasih kocak-kocak begini, rasanya kayak ada debu di sini. Kayak kita naik motor kena debu, kita kan berhenti. Ini enggak, udah jalan aja, pokoknya nanti ketemu di depan tuh ada kolam. Bayangin, udah kena debu, kita suruh jalan. Jaraknya itu bagi orang ini beda sama kita yang normal. Oh ya, misalnya hari ini, yuk jalan kita misalnya dari sini, kita mau jalan ke restoran. Restoran misalnya di sini nasi campur, oh deket, paling nggak sampai 5 menit ya. Tetapi tidak berlaku bagi orang buta ini. Mereka berjalan terasa sering lama. Seringkali mujizat itu tidak pernah terjadi instan. Itulah yang disebut membutuhkan proses iman. Disinilah iman ini diuji. Diuji untuk apa? Sekarang, karena dari kasih nih, Yesus sudah kasih nih, kita mau jalan gak? Ini ada pilihan nih 2, si orang buta ini. Jalan atau enggak? Bisa aja dia nggak jalan, aduh mata udah kelilipan begini, ya udahlah, saya lapin aja lah pakai baju gini. Dia nggak jalan ke Siloam. Kalau dia nggak jalan ke Siloam, mungkin nggak ada kesembuhan. Dapatkah kesembuhan? Tidak ada. Disinilah dia harus punya iman. Iman ini bertindak dengan perbuatan. Pemuda remaja di tempat ini, setiap pergumulan kalian yang saya alamin juga sama.
Kami berkeluarga juga ada pergumulan. Kami ada sesuatu hal yang keinginan kami. Tapi selalu pada saat saya doa saya bilang gini, Tuhan, secara manusia apa yang kami minta saat hari ini tidak mungkin. Tapi Tuhan, kalau itu rencana Tuhan, saya akan lakukan tugasnya saya. Walaupun itu saat ini tidak mungkin Tuhan, Engkau yang menyempurnakan. Walaupun Tuhan, kata orang itu enggak mungkin. Kami bergumul keluarga, enggak mungkin. Tapi bagi Tuhan, apa yang tidak mungkin, bisa mungkin. Disinilah kami sekeluarga harus melangkah bersama dengan iman. Untuk hal yang kami minta untuk Tuhan tolong ini. Kami harus melangkah dengan iman. Mungkin orang yang mendengarnya akan tertawa. Tetapi kalau bersama Yesus menjadi hal yang luar biasa. Akhirnya saya belajar dari orang ini. Orang ini belajar taat pada Tuhan. Dia jalan, sampailah di kolam Siloam. Apa yang disuruh di kolam Siloam? Apa yang dilakukannya? Basuh dirimu. Yang artinya di sini pembasuhan kehidupan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Walaupun secara konteks rohani mungkin ada pengertian lain, tetapi dalam hal ini apa? Belajar taat apa yang Tuhan suruh. Di sana bukan cuma duduk-duduk di Siloam. Tapi Tuhan bilang, udah sampai Siloam, suruh basuh. Karena ini tugasnya si orang buta. Tugasnya Tuhan sudah membantu pemulihan. Engkau lakukan yang menjadi tugasmu. Basuh di kolam Siloam itu, basuh dirimu. Apa yang terjadi pada saat orang itu menjalankan imannya? Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali. Artinya di sini sesudah dia membasuh dirinya, matanya sudah melek. Melek ini artinya di sini sudah bisa melihat. Pemuda di tempat ini, remaja, karena si orang buta ini bisa taat, dia berjalan, dia percaya, makanya ini dia bisa melihat mujizat. Hari ini engkau pemudi, hari ini engkau remaja di tempat ini. Kalau engkau bersandar pada Tuhan, kalau engkau percaya sama Tuhan, belajar taat apa yang Tuhan suruh kepada engkau, maka engkau akan melihat mujizat Allah. Maka engkau akan melihat pekerjaan Allah dinyatakan. Karena Tuhan ini akan pakai orang ini. Buat apa? Kalau Anda entah membaca di rumahnya, dia akhirnya tetangganya lihat loh, bukannya dia itu dulunya buta. Kemudian tapi ada yang bilang enggak, dia mungkin orang lain. Akhirnya dia bilang saya orang buta. Akhirnya dibawa ke imam semua ahli Taurat. Loh, dia bilang ini siapa yang nyembuhin atau apa? Dia menyaksikan, padahal dia belum kenal who is Jesus. Bayangin, mohon maaf ya, ini kalau diceritanya ini orang buta ini berani berdebat soal tentang hal berdosa kepada orang yang lebih tahu soal agama. Dan di akhir ceritanya ini orang ini bertemu dengan Yesus. Artinya apa tugasnya dia? Tugasnya dia adalah memberitakan siapakah Yesus itu. Orang buta ini selalu setiap kali pemuda remaja tempat ini ada mujizat. Ada tangan Tuhan yang Tuhan mau kerjakan. Tuhan tidak pernah lihat engkau punya keterbatasan. Justru melalui keterbatasanmu lah Tuhan akan pakai engkau lebih dahsyat. Belajar taat pada Tuhan. Seringkali Tuhan menyuruh hal-hal yang tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal bagaimana Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Kesaksian dari kami, kalau Tuhan bisa nolong kami, Tuhan bisa nolong kalian.
kami juga sama, belajar taat juga sama Tuhan. Bukan hal yang gampang. Suatu kisah kami kesaksian, kami harus membawa anak kami kontrol ke Surabaya. Sebelum kami kontrol ke Surabaya, kami itu akan telepon dulu. Telepon di sana berapa hari, setelah berapa hari ditanya lagi, pasti kita akan tanya biaya. Dia menyebutkan nominalnya saat itu sekitar 2 tahun lalu itu sekitar, mungkin bagi orang, ini bagi saya, bagi kami ya, itu sangat besar. Kami harus kalau nggak salah untuk terapi kalau nggak salah biayanya sekitar 14 juta. 14 juta selama kurang lebih dia bilang 3 hari. 3 hari 2 malam, berarti kami harus butuh sekitar 5 hari. Karena kami nggak bisa perjalanan malam. Jadi 5 hari, jadi 3 hari 2 malam, kami harus mencari penginapan kurang lebih 4 hari 3 malam minimal. Nah, pada saat itu kami pergi, wah biayanya 14 juta ditambah akomodasi lah. Pada saat mau pergi itu pasti dong seorang istri entah akan bertanya, ada nggak biayanya? Nah inilah dia. Kalau saya bilang ada, saya bohong. Karena pada saat itu biayanya itu di saya hanya uang cashnya itu sekitar 6 jutaan. 6 juta, hampir 7 juta kurang lah atau berapa, nggak nyampe. Loh gimana nih mau pergi ke sana? Pergi ke sana sulit, belum tiketnya kereta. Tiket kereta, belum penginapan kan, belum makannya, belum transportasi. Itu biaya nggak murah. Tuhan gimana nih Tuhan, kami harus pergi. Saat itu ditanya istri ya saya bilang ada, Tuhan pasti sediakan. Jadi apa yang kita katakan itu akan yang menjadi kenyataan. Apakah saya cuma doa Tuhan ini harus pergi enggak? Tapi Tuhan dalam hati cuma bilang jalan. Jalan udah gitu doang. Udah jalan. Saya pikirnya gini, oh mungkin besok pas mau berangkat ada ya. Pas sehari sebelum mau berangkat kok nggak ada ya. Saya main handphone. Orang pikir main handphone itu adalah kalau paling lihat berita enggak, kalau saya kagak. Pada saat itu cuma lihat saldonya ada kiriman enggak. Kok enggak ada ya? Oh ya udah Tuhan. Pasti besok pagi sebelum berangkat Tuhan udah sediain. Oh pasti. Masa Tuhan enggak belum ngasih. Ternyata pada saat udah sampai di stasiun tidak ada biaya. Istrinya nanya, ada? Oh ada. Gak mungkin gak ada, kalau gak ada pasti pulang tuh. Tapi saya gini, dalam itu saya doa, Tuhan, Engkau tahu Tuhan kebutuhan anak ini. Engkau kasih ke saya, Engkau pasti akan cukupin. Secara manusia itu mustahil Tuhan. Istri nanya, ada, udah. Kami akhirnya terpaksa pergi. Pergi di dalam kereta, saya gelisah. Aduh Tuhan, sampai di sana bayarnya pakai apa kan? Kan gak mungkin kasbon, karena dia udah bilang, Pak bayarnya cash. Tidak bisa cicilan Pak, kami tidak menerima kartu kredit. Kami hanya terima transferan atau debit. Jadi cash, jadi nggak terima uang CC. Oke, kami berangkat. Dalam kereta itu perjalanan saya nggak tenang. Tuhan, saya cuma di kereta gini. Tuhan, saya udah di kereta nih. Saya udah jalan nih ke Surabaya. Kau jangan permaluin saya Tuhan ya. Jangan permaluin, Tuhan pasti akan sediakan. Setelah di itu saya udah lewat Bekasi, stasiun Bekasi, mau sampai Cikampek, ada SMS. Ada SMS. SMS-nya cuma jawabnya gini. Dia cuma bilang, "Dok, uang ngajarnya udah ditransfer ya?" Oh, ya udahlah. Namanya kita ngajar kan kalau ditransfer, kita berpikir, oh ya udahlah ngajarnya itu secukupnya lah. Saya nggak tahu berapa ini. Akhirnya, masa sih udah transfer? Karena naik kereta sinyal susah menjelang dekat stasiun besar, kalau nggak salah stasiun Cikampek itu, saya coba cek saldo. Ternyata yang Tuhan kasih itu adalah jumlahnya sama persis dengan yang saya butuhkan. Bahkan samanya itu bukan hanya biaya terapi, sama biaya hotelnya, sama biaya keretanya, sama biaya makan, dan sama biaya transportasi yang saya pakai. Disinilah saya belajar sama Tuhan.
kok saya berani jalan seperti itu padahal saya nggak megang uang. Karena pengalaman iman saya yang sebelumnya, selalu Tuhan nggak pernah tinggalin. Dan saat itu saya bilang, akhirnya ada saya di Surabaya, saya bilang, sebenarnya waktu lo nanya ada duit atau enggak, saya bilang nggak ada. Pasti kalau nggak ada lo jawabannya apa? Dia nggak jadi pergi. Tapi di situ saya belajar hari ini. Kalau orang buta ini tidak taat, dia tidak pernah bisa melihat. Kalau hari itu saya tidak pergi ke Surabaya, saya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi disitulah Tuhan bisa cara. Pemuda remaja tempat ini, engkau punya keterbatasan apapun, Tuhan mau pakai engkau. Kuncinya satu, orang buta ini mau melangkah bersama dengan iman dia pada Yesus. Mau melakukan hal yang kecil, membasuh dirinya, dan dia bisa melihat. Hari ini engkau pemuda remaja, dimanapun kau berada saat hari ini. Percayalah, Tuhan punya tugas spesifik untukmu. Dan setiap kali Tuhan punya tugas spesifik untukmu, Tuhan tidak pernah lupa untuk memperlengkapi apa kebutuhan spesifikmu itu. Dan Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati. Kuncinya adalah belajar, maukah kita percaya dengan kondisi Tuhan, dengan kondisi apa yang kau alami saat hari ini. Iman tanpa perbuatan, nol. Walaupun engkau kelihatannya, aku punya iman, aku percaya pada Yesus. Tapi engkau gak melangkah, engkau takkan pernah tahu. Kalau engkau gak pernah tahu bagaimana mujizat itu terjadi, kalau engkau tidak pernah mau berjalan bersama Tuhan. Mungkin saat hari ini ada yang bisa minta sakit, engkau sembuh saat hari ini. Ada yang minta pekerjaan, engkau langsung begitu doa langsung kau dapat. Tapi ada yang minta pekerjaan, malahan Tuhan kasihnya lain. Justrunya itu prosesnya kalian. Mungkin orang buta ini berharap mungkin ketemu Yesus, dia ada hal yang lain. Tapi Yesus tahu kebutuhan mendalam. Sama saat hari ini, Tuhan tahu kebutuhan engkau yang mendalam itu apa. Itu yang menjadi kebutuhanmu. Tuhan bisa bedain kebutuhan dan keinginan. Karena itu pemuda di saat hari ini. Kalau engkau ada pergumulan, engkau ada tantangan, satu hal, Tuhan gak pernah tinggalkan kau sendiri. Kalau engkau merasa jawaban Tuhan lama, itu merupakan proses. Atau bahkan Tuhan sudah ngasih jawaban untuk engkau melangkah. Maka lakukanlah yang menjadi tugasmu. Maka Tuhan akan menyempurnakannya. Berarti kita harus bekerja sama. Mujizat-mujizat itu selalu terjadi karena ada kerjasama juga antara kita dengan Tuhan. Kasus orang lumpuh, kalau tidak ada temannya 4 orang itu, dia tidak bisa menemukan mujizat. Kalau seorang wanita perdaran 12 tahun tidak punya niat untuk menyentuh jubah Yesus, dianya cuma duduk diam, tidak ada mujizat. Hari pemuda remaja, mujizat masih ada. Yuk gerak, jangan duduk diam, maju. Engkau gagal saat hari ini, belum tentu itu gagal semuanya. Ada pintu yang ditutup oleh Tuhan, tapi ada pintu yang Tuhan buka untuk kamu. Ada pintu yang harus engkau kerjakan, dan ada pintu di mana engkau tinggal duduk diam, di mana Tuhan akan bertindak. Tanyalah kepada Tuhan apa yang harus engkau lakukan. Puji Tuhan untuk renungan pada saat hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa pada saat hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan kami belajar Tuhan tentang orang buta ini Tuhan. Kalau dia ada mujizat Tuhan, secara logika tidak masuk akal Tuhan, melalui ludah bercampur tanah. Setelah itu Tuhan, Kau masih menyuruh lagi untuk membasuh di Siloam. Tapi di sini Tuhan, kami belajar Tuhan. Terkadang caramu tidak masuk akal Tuhan bagi kami. Terkadang Tuhan, Kau melakukan untuk kami belajar taat untuk yang menjadi tugas kami Tuhan.
Ajar kami untuk tetap setia Tuhan, supaya kami bisa melihat pekerjaan Allah yang luar biasa dinyatakan atas kami. Terima kasih Bapa, Engkau pemuda-pemudi remaja dimanapun Engkau berada. Tuhan peduli Engkau, Tuhan mengasihi Engkau. Seburuk apapun kondisi Engkau, seberat apapun tantangan Engkau, keterbatasan apapun yang Engkau miliki, Tuhan memiliki pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, karena itu adalah bagianmu. Biarlah Tuhan memakai Engkau luar biasa, sehingga pada saat hari ini Tuhan juga akan menguatkan dan Tuhan akan memberikan penyertaan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat hari ini. Biar Engkau menjaga kami Tuhan, Engkau melindungi kami dimanapun kami berada. Terpuji akan nama-Mu Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih pada Bapak Yusuf. Terima kasih kepada Bapak Yusuf yang sudah menyampaikan firman Tuhan saat malam hari ini. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Nanti yang menjalankan persembahan dengan kasih Kristus Saudari Rahel. Kita naikkan pujian, Aku Diberkati. Persembahan saudara dan saudari, Tuhan Yesus yang balas memberkati. Pengumuman yang ada besok jam 10 pagi tetap ada ibadah umum yang disertai dengan perjamuan suci, dan Sabtu yang akan datang tetap ada ibadah youth yang dimulai pukul 18.30 atau setengah 7 malam. Ya, untuk petugas yang ada, yang firman Tuhan bulan Sabtu yang akan datang adalah hamba Tuhan Kak Jandri yang melayani. Untuk petugas yang lainnya nanti akan kita kasih tahu lagi. Itu aja pengumuman yang ada. Saya undang kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan.
Dengan kasih Kristus saya mengundang Bapak Yusuf untuk menutup ibadah kita saat malam hari ini. Ajaib Tuhan. Puji Tuhan, di akhir ibadah ini Tuhan kami boleh mengucap syukur Tuhan, karena Engkau telah memimpin ibadah pemuda, pemudi, remaja di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami belajar Tuhan, berharap kepada Engkau Tuhan, sehingga setiap hari Tuhan, pengenalan Engkau membuat kami, iman kami semakin bertumbuh Tuhan, supaya kami percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami sendirian, karena Yesus tahu kebutuhan kami. Engkau menjaga kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Engkau menjaga kami Tuhan, apapun pekerjaan kami, sekolah kami, dan bahkan kegiatan apapun Tuhan, Engkau menjaga kami, sehingga Engkau menyertai dan membuat kami berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan kami akan pulang, sertai kami, dimanapun kami akan berjalan, menggunakan kendaraan, ataupun kami akan berpisah satu dengan lain Tuhan, Engkau sertai Tuhan. Antar lagi kami pada saat jam-jam ibadah, untuk bersama berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk mengucap syukur karena Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik Tuhan. Terpuji akan nama-Mu Tuhan, sehingga Tuhan kami bisa memuliakan dan menyaksikan cinta nama Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin.